والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر ولا تعسر بالخير، اللهم يسر ولا تعسر بالخير، اللهم يسر ولا تعسر بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ad-da'wah as-sadisah, dakwaan yang ketujuh yang masih dalam pembahasan af'alullah. Tema ini sebenarnya masuk daripada turunan daripada Hasan dan Kabih Akli dan Mu'tazilah. Para ulama Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah, jika konsep tahsin dan takbih akarnya sudah kita bantah dan sudah gugur, maka semua yang terbangun di atas konsep tersebut ikut. Namun ashab, para ulama-ulama Asy'ariyah juga ikut membahas turunan daripada Hasan dan Takbih walaupun sudah dibantah, walaupun akarnya sudah patah. Kenapa? Karena untuk tanazul dan munaqadatul khusu. Jadi walaupun ini konsep dasarnya sudah kita bantah, turunan-turunan dari konsep itu juga kita ikut bantah ala tanazul. Ini disampaikan oleh Ibnu Dilimsan dalam syarah Luma'ul Adillah. Nadda'i anna syar'a law lam yarid lakana la yajibu 'ala al-'ibadi ma'rifatullah ta'ala wa syukru ni'matihi. Kami mengklaim bahwa sungguh syarak, jika syarak itu tidak datang, sungguh adalah tidak wajib terhadap manusia oleh mengenal Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Ini pembahasan yang sangat penting. Andai tidak datang syariat, sungguh manusia itu tidak wajib untuk mengenal Allah. Andai dia mengenal, ahlan wa sahlan, tidak mengenal ya tidak mengapa. Dan tidak wajib mensyukuri nikmat Allah. Kapan mengenal Allah itu wajib? Kapan mensyukuri nikmat Allah itu wajib? Saat syariat itu datang. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah dan dengan Maturidi. Maturidi terbagi dua kelompok. Pada persoalan usul, bukan pada persoalan sunuk. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa mengenal Allah itu bisa diraih dengan akal, bisa didapatkan dengan akal. Andai manusia itu memiliki akal yang cukup untuk mengenal Tuhan, tapi dia tidak pergunakan untuk mengenal Tuhan, dan dia mati dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, maka dia dalam neraka. Ini sebagian mazhab Hanafi, sebagaimana dalam mazhab Mu'tazilah. Maka berdasarkan ini, konsep fatarah itu tidak berlaku indal sebagian Maturidi dan Mu'tazilah. Zaman fatarah zaman kosong, zaman yang kosong daripada dakwah Nabi. Paham? Apa? Andai syariat tidak datang, sungguh mengenal Allah dan mensyukuri nikmat Allah itu tidak wajib. Saya ingin mengutip beberapa poin penting dalam Talqisul Tajrid karya Al-Lakani. Beliau menyampaikan bahwa khilaf antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dampaknya itu pada seorang yang dia mampu mengenal Allah, tapi dia tidak melakukannya, tidak mempergunakan kemampuan akal untuk mengenal Allah, dan dia mati sebelum sampai dakwah, sebelum Nabi diutus, dia duluan mati. Berdasarkan mazhab ahli sunnah, dia tidak berdosa dan dia tidak maksiat. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah dan poin yang kedua. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu pada bagaimana wajibnya mengenal Allah itu melalui apa? Tarikul wujud. Wajib mengenal Allah apakah melalui syariat ataupun melalui akal?
tanpa syariat akal apakah sudah cukup ataupun akal tidak cukup perlu syariat. Itu mahal niza antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dan Maturidi. Paham ya? Tariqul wujud. Nah, masalahnya andai syariat itu sudah datang. Andai syariat itu sudah datang, maka kedua-dua kelompok mengatakan wajib dengan syariat. Khilaf Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu qabla syariat. Akal apakah cukup untuk mengenal yang wajib ataupun tidak? Setelah datangnya syariat, dua-dua kelompok mengakui ittifaqan wajib dengan syariat. Maka Mu'tazilah itu berbaju mazhab, semua bermazhab dalam fikih. Itu yang benar. Itu kalau datang syariat. Sekarang syariat belum datang. Dia punya akal dan dia menggunakan akal tersebut untuk mengenal Tuhan. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk dia dianggap sebagai orang beriman. Maka karena poin terakhir ini, dia menggunakan akal sedangkan syariat belum datang, maka Najah Qis bin Sa'idah Al-Iyad, Warakah bin Nofel yang Sayyidah Khadijah mengajak Nabi untuk bertemu seorang pendeta setelah ya ayyuhal yang kemudian turun ya ayyuhal muzammil, itu dianggap orang beriman. Kenapa? Dia punya akal dan dia menggunakan akal yang dimana Tuhan. Dan Ibnu Umar bin Nufel dan selainnya. Kemudian berdasarkan ini juga anak kecil sudah beriman walaupun dia belum balik. Jadi Islamnya seseorang itu bukan saat setelah balik, tapi sebelum balik. Andai nanti dia setelah balik, apakah dia perlu nazar lagi enggak? Kalau dia sudah menghasilkan nazar di waktu kecil. Andai anak kecil bernazar di waktu kecil ataupun dia mengucapkan syahadah di waktu kecil, maka begitu dia balik tidak perlu tajdid syahadah, tidak perlu tajdid nazar. Paham ya? Paham? Ini poin penting. Kenapa? Karena hukum taklifi itu diikat kepada orang-orang yang sudah balik. Kapan hukum taklifi itu kena? Kalau dia berstatus sebagai muslim. Islamnya seseorang itu bagian daripada hukum taklifi. Maka bagaimana sekarang seseorang dianggap muslim padahal dia belum balik? Dari sikap Nabi dengan anak kecil di Madinah, sholat bareng Nabi dan menguburi di tempat kuburan para orang muslim dan memberi nama dengan nama orang Islam dan aktivitas kesehariannya dengan Islam. Itu salah satu dalil bahwa anak orang Islam itu muslim. Yang terjadi khilaf anak orang kafir bagaimana? Ada ulama yang mengatakan anak orang kafir itu menjadi pelayan umat Islam nanti di surga. Ada yang mengatakan dia masuk neraka karena itu orang Islam. Oke. Nah, itu penting. Kemudian perlu akal dan balik untuk menjalankan hukum taklifi itu dianjurkan oleh syariat di kemudian hari. Pada awal-awal turunnya syariat itu tidak diikatkan dengan akal dengan balik. Jadi saat Islam itu hadir di Mekah dalam awal-awal perjuangan itu atas nama dia ikut, maka dia ikut terlibat sholat dan yang lainnya yang diwajibkan syariat. Di kemudian baru hukum syariat itu diwajibkan bagi orang yang berakal dan balik. Ini disampaikan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi dikutip daripada Ar-Rawiyani. Oke ya? Paham? Ini beberapa poin yang penting. Haitsu qalu innal aqla bimujarridihi wajibun. Kira-kira Mu'tazilah berpendapat bahwa akal dengan semata-mata akal itu sudah mewajibkan. Orang punya akal, maka sudah cukup baginya alasan untuk mengenal Tuhan dan mensyukuri nikmat Tuhan. Andai tidak, maka dia berdosa.
Jadi mengatakan orang liberal itu neo Mu'tazilah bermasalah. Mu'tazilah sangat ketat dalam persoalan akidah. Ketat nih kan? Sangat ketat dalam persoalan akidah. Malah tasamuhnya longgarnya berdasarkan mazhab Asy'ariyah. Dan ingat di pembahasan awal, andai dakwah itu datang dengan cara yang salah, maka orang tersebut walaupun punya akal, tapi karena dakwah tentang Islam itu yang salah, maka dia uzur. Ala mazhab, tapi ala mazhab Mu'tazilah kafir. Oke. Ataupun dakwah yang sampai kepadanya itu dalam bentuk ahad, cuma 2 orang yang menyampaikan, dia tidak yakin dengan informasi tersebut. Uzur. Ala mazhab Asy'ariyah. Jadi mazhab Asy'ariyah itu lebih longgar daripada mazhab Mu'tazilah. Oke. Apa argumen Mu'tazilah? Wa burhanuhu huwa an naqula al-aqlu yujibu an-nadara wa talab al-ma'rifati li fa'idatin murattabatin 'alayhi aw ma'al i'tirafi bi anna wujudahu wa 'adamahu fi haqqil fawaidi 'ajilan wa ajilan bi mathabatin wahidatin. Ini Imam Ghazali memakai argumentasi mengurai dulu mazhab Mu'tazilah kemudian membantahnya. Argumennya membantah pendapat Mu'tazilah. Oke, maka dipakai dengan burhan. Dianya itu bahwa kami katakan akal itu mewajibkan akan nazar, berpikir dan mencari ma'rifatullah, mengenal, karena faedah yang dihasilkan akannya faedah di atasnya nazar, ataupun beserta mengakui dengan bahwa sungguh wujudnya nazar, tidak adanya nazar pada haknya fawaid, baik fawaid itu ajilan ataupun ajilan. Ajilan itu di dunia, ajilan itu di akhirat, itu dengan posisi yang sama. Jadi argumen untuk membantah Mu'tazilah, pertama kita tanyakan, akal itu mewajibkan nazar. Akal itu mewajibkan untuk mencari Tuhan. Akal bisa sudah cukup untuk alasan mencari Tuhan. Oke. Akal ini mewajibkan nazar apakah karena ada faedah ataupun tidak ada faedah? Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena ada faedah ataupun karena tidak ada faedah. Ini ringkasnya begitu. Kalau ibarat Imam Ghazali, karena ada faedah terhadap nazar tersebut, yang mana faedah nanti apakah kembali kepada kita ataupun kembali kepada yang kita kenali yakni Tuhan, ataupun tidak ada faedah, ma'al i'tiraf bahwa wujudnya nazar, tidak wujudnya nazar pada faedah baik sekarang ataupun nanti di masa batin wahid sama, tidak ada faedah. Gimana? Ada faedah ataupun tidak ada faedah? Paham ya? Taksimnya gitu. Mengenal Tuhan, wajib mengenal Tuhan secara akal. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Ini tanpa syariat. Sekarang nggak berlaku lagi pembahasan ini. Andai syariat tidak datang, akal mewajibkan untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Ada faedah ataupun tidak ada faedah? Fa in qultu yaqdi bil wujubi ma'al i'tirafi bi annahu la faidata fihi qat'an ajilan wa ajilan fa hadha hukmul jahli la hukmul aqli. Maka jika kalian jawab yaqdi memutuskan dianya Mu'tazilah, dianya akal dengan wajib, beserta mengakui dengan bahwa sungguhnya nazar itu tidak ada faedah padanya nazar sama sekali, ajilan wa ajilan, maka ini hukum kesimpulan kebodohan, bukan kesimpulan akal. Ini kalau kalian jawab wajib mengenal Tuhan karena sudah memiliki akal. Kenapa? Karena tidak ada faedah. Itu bukan kesimpulan akal, itu kesimpulan kebodohan. Bagaimana akal memutuskan wajib yang mana tidak ada faedah? Bahasa hukmul jari la hukmul akli. Perlahan-perlahan.
Fa innal aqla la ya'muru bil abthi. Karena apa? Karena sungguh akal itu tidak menganjurkan, tidak memerintahkan dengan hal yang sia-sia. Wa kullu ma huwa khalin 'anil fawaidi kulliya fa huwa abad. Semua perkara tersebut kosong daripada faedah, semuanya, semua faedah, baik ajilan ataupun ajilan, itu dianggap sia-sia. Dan andai akal itu mewajibkan mengenal Tuhan, mewajibkan nazar, maka sungguh menurut Mu'tazilah perkara yang tidak ada faedah wajib juga, ya kan? Karena tidak ada faedah wajib, karena tidak ada faedah, maka hal-hal yang tidak faedah wajib. Padahal sama-sama diakui oleh Mu'tazilah, ada perkara yang wajib, ada yang tidak wajib. Andai wajib itu tidak ada faedah, maka yang sesuatu yang berfaedah dengan yang tidak berfaedah sama-sama. Bagaimana kita membedakan ini wajib dan ini tidak wajib? Itu sangat tidak logis. Pokoknya semua wajib. Paham? Ini kritikan kita terhadap wa in kana li fa'idatin. Tadi jawaban apa? Kalau tidak ada faedah. Ini rancu, bukan kesimpulan. Wa in kana li fa'idatin fala yakhlu imma an tarji'a ila al-ma'bud aw ila al-'abd. Maka jika ada dianya nazar talabul ma'rifah, itu karena ada faedah, maka tidak terlepas ada kala bahwa kembali dianya faedah kepada yang disembah ataupun kepada hamba. Ada, kalau kalian menjawab karena ada faedah, oke. Faedah itu kembali kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Beda-beda hukumnya. Wa muhalun antarji'a ilal ma'budi ta'ala wa taqaddasa 'anil fawaid. Dan mustahil lah, oke. Jadi taksim dulu kan? Qaliyah syartiyah munfasilah. Faedah ada kembali kepada Tuhan, ada kala kembali kepada mustahil. Lakin. Mustahil faedah itu kembali kepada Tuhan, karena Tuhan itu kosong, bersih daripada tujuan, dari fawaid. Karena kalau Tuhan butuh pada fawaid, berarti Tuhan bergantung pada fawaid dong. Tuhan itu lemah. Dan mustahillah bahwa kembali biaya faedah kepada ma'bud, maha tinggi dan maha suci daripada fawaid. Maka opsi faedah kembali pada Tuhan batal. Wa in raji'at ilal 'abdi fala yahlu imma ay yakuna fil hali aw fil ma'ali. Dan jika faedah itu kembali kepada hamba, maka tidak terlepas adakala oleh bahwa ada dianya fawaid itu fil hal ataupun fil ma'al. Hal ini di dunia ataupun di ma'al. Kembali faedah, oke. Opsi kembali faedah pada Tuhan enggak? Kita wajib mengenal Tuhan, wajib nazar karena ada faedah bagi kita. Oke. Faedah itu kembali kepada manusia fil hal di dunia ataupun fil ma'al. Oh, di dunia tak apa. Karena setelah kita mengenal Tuhan, kita mengenal yang wajib-wajib, akhirnya kita nggak bisa melakukan hal yang kita inginkan karena kita sudah tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Taban dong, sulit, beban. Mana fawaid? Kan fawaid itu yang menghasilkan untuk kita. Ini paham? Amma fil hali fa huwa ta'bun mahdhun la faidata fihi. Adapun faedah yang kembali kepada hamba fil hal di dunia, maka dia faedah tersebut hanya semata-mata ta'bun, sulit, beban yang tidak ada faedah padanya sesuatu. Beban kan? Wajib, sunnah dan selainnya. Kita mau melakukan sesuatu nggak boleh karena dilarang oleh agama. Harus ini, nggak ada kebebasan lagi. Nggak ada faedah. Wa amma fil ma'ali fal mutawakka'u wa thawabu wa min aina 'alima annahu yusabu 'ala fi'lihi. Adapun fil mal, jawabnya gini, oh faedah kembali kepada kita, enggak di dunia tapi nanti di akhirat. Berarti dia ingin nazar, dia harus mengenal Tuhan melalui akal karena ada faedah bagi dia nanti di akhirat. Apa yang dia harapkan nanti? Pahala. Dari mana dia tahu nanti dia akan dapat pahala? Boleh saja enggak mendapatkan pahala? Boleh saja kan? Maka fal mutawakka, maka yang diinginkan, yang diharapkan terjadi
adalah pahala. Wa min aina, dan dari mana mengetahui dia seseorang bahwa sungguh orang tersebut itu diberi pahala di atas perbuatannya. Dari mana kamu tahu kamu akan diberi pahala nanti? Oh, aku wajib berpikir, aku wajib mencari Tuhan karena nanti aku akan diberi pahala. Dari mana kamu tahu kamu dapat pahala terhadap perbuatanmu di dunia? Dari mana kamu tahu bahwa perbuatan-perbuatan ini akan mendapatkan pahala tanpa syariat? Tanpa syariat. Bahkan bisa jadi dia diikat, bal rubbama yu'aqabu alaihi, bahkan kemungkinan disiksa orang tersebut alaihi, di atas perbuatannya. Fal hukmu alaihi bi thawabi hamakatun la aslalahu, maka menghukumi di atas perbuatannya itu dengan mendapatkan pahala itu suatu kebodohan yang tidak ada landasan baginya, hukum. Okay. Kemudian ada argumen yang ditambah oleh Ibnu Muqtarah. Ibnu Muqtarah pengarang Syarah Al-Irsyad. Ibnu Muqtarah ini sering akan kita jumpai dalam kitab-kitab induk dalam ilmu kalam. Saat karya Imam Ar-Razi itu sampai ke Mesir dan sekitaran Mesir, tidak ada seorang pun ulama yang mampu membaca karya Imam Ar-Razi. Kenapa? Karena sulit, karena mustalah baru. Mustalah Imam Ar-Razi itu berbeda dengan mustalah sebelum Imam Ar-Razi. Kenapa? Karena Imam Ar-Razi itu menulis ilmu kalam bercampur dengan filsafat dan sering sekali memakai istilah dan argumen filsafat. Maka tidak ada seorang ulama pun saat itu yang mampu membaca karya Imam Ar-Razi, hanya sekedar koleksi. Nah, hingga sampai ke Ibnu Muqtarah, beliau meminta waktu yang singkat, beliau baca karya Imam Ar-Razi. Setelah itu tidak selang lama, beliau membuka dars, membuka pengajian, mengajar kitab Imam Ar-Razi. Setelah itu, para ulama dan para talib meninggalkan karya ulama sebelum Imam Ar-Razi dan fokus pada karya Imam Ar-Razi. Siapa tokoh besarnya yang membuka? Ibnu Al-Muqtarah. Beliau menulis kitab Syarah Al-Irsyad karya Imam Ar-Razi. Oke, beliau menyampaikan begini. Oh, faedahnya kembali nanti di akhirat. Pertama, akhirat itu ada nggak sekarang? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke. Itu nanti. Oke, akhirat itu ada nggak? Secara akal boleh ada. Bagaimana kamu sesuatu yang boleh bisa jadi boleh untuk tidak juga kan? Jaiz itu yakni tasawa tarfain. Kalau boleh nanti ada akhirat, boleh juga nggak ada di akhirat. Boleh juga nanti tidak ada di akhirat. Maka sesuatu yang jaiz akal tidak bisa memutuskan. Ingat, sesuatu yang jaiz akal tidak pernah bisa memutuskan. Akal hanya bisa memutuskan bahwa akal hanya bisa mengkategorikan suatu perkara tersebut ini jaiz. Oh, ini jaiz, bukan mustahil. Nah, jaiz ini akan terjadi itu bukan ranah akal. Bukan ranah nanti ada surga, ada neraka, ada semuanya yang terjadi di akhirat itu akal tidak bisa memutuskan. Akal hanya mengatakan itu jaiz. Bagaimana itu terjadi? Akal tidak. Maka para ulama mengetahui karena berdasarkan ini dalam persoalan samiyat tidak menggunakan dalil akli tapi dalil sami, ayat Al-Qur'an, hadis, nanti ada sungai, haudah kan, kemudian apa lagi? Tidak, dari itu semua berdasarkan samiyat. Kenapa samiyat ini? Karena alasan yang sangat kuat, sangat logis, karena akal tidak bisa memutuskan hal yang jaiz. Oke. Kemudian, paham ya? Ini bantahan ya, sudah dibantah. Kesimpulannya, wajib mengenal Tuhan, kita wajib mencari Tuhan, wajib berpikir untuk mengenal Tuhan. Karena akal kita sudah miliki. Itu karena faedah kembali pada, karena ada faedah ataupun tidak ada faedah. Kalau tidak ada faedah itu bukan kesimpulan akal. Ada faedah kembali kepada Tuhan ataupun kepada kita, nggak mungkin kembali kepada Tuhan, kembali kepada kita. Kembali kepada kita ada kala di dunia ataupun di akhirat. Di dunia taban ataupun di akhirat. Di akhirat bagaimana kita tahu? Fa in kila yakhtaru bi balihi anna lahu rabban in syakarahu athabahu wa an'ama alaihi wa in kafara na'imahu wa in kafara ni'amahu aqabahu alaihi wa la yakhtur bi balihi albattata jawazul 'uqubati ala syukri wal ihtirazu anid dararil mawhumi fi qadiyatil aqli kal ihtirazi anil ma'lum. Jawab. Terlintas dianya seorang
balihi di hatinya, pada hatinya, bahwa sungguh bagi orang itu ada Tuhan. Insyakaru, jika dia mensyukuri Tuhan, Tuhan itu akan memberi pahala akannya. Asabahu, akan memberi pahala kepadanya. Dia akan memberi nikmat di atasnya. Dan dia jika mengkufuri nikmat Tuhan, akabahu, Tuhan akan menyiksa alaihi, di atas kufur nikmatnya. Oh ini bagaimana dia mendapatkan mengenal Tuhan nanti ada faedah. Jadi begini ceritanya. Jadi terlintas di hatinya bahwa itu dia ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kalau saya syukuri, saya akan mendapatkan pahala dan Tuhan akan memberi nikmat kepada saya. Kalau nikmat itu tidak saya syukuri, maka pertama bantahan ini pertama dulu bagi orang yang ada terlintas. Bagaimana dengan orang yang tidak terlintas? Berarti wajib hanya bagi sebagian lokal. Bagi sebagian orang yang terlintas ini pertama bantahannya. Nanti bantahan lanjutan akan disampaikan oleh Bapak. Kemudian disampaikan, dan tidak terlintas di seorang dengan hatinya, tidak terlintas di hatinya seseorang sama sekali boleh siksa di atas syukur. Tidak terlintas di atasnya kalau saya nanti mensyukuri Tuhan, ini ada Tuhan, mungkin ada Tuhan, adalah Tuhan. Kalau saya syukuri, saya akan diberi nikmat. Tidak terlintas dalam pikirannya, kalau saya syukuri, saya akan disiksa. Karena secara nggak mungkin kalau kita syukur, kalau kita banyak berterima kasih kepada orang, maka kita akan mendapat nikmat, ya kan? Kalau kita tidak mengkufuri nikmat, orang nggak kasih lagi kan? Misalnya kita dikasih apa sama orang tua, kemudian kita tidak mempergunakan ataupun malah mensia-siakan, itu nggak diberi lagi. Kenapa? Karena dianggap Maka landasan Mu'tazilah dalam persoalan ini adalah ma ta'arafa alaihi al-uqala, sesuatu yang sudah menjadi uruf di kalangan manusia dan dia mengkiaskan kepada Tuhan. Ini masalahnya. Ini disampaikan juga oleh Ibnu Muqtarah dalam Syarah Al-Irsyad. Apa landasannya? Ma ta'arafa alaihi al-uqala, sesuatu yang sudah menjadi ukuran di kalangan manusia, yang sudah menjadi adat di kalangan manusia. Dia ini benar terjadi di kalangan manusia, ya kan? Fakta. Tapi dia mengkiaskan Tuhan seperti kejadian manusia. Salah apa enggak? Kiasin alal gaib tanpa ada ukuran, tanpa ada lagi, ini sangat bermasalah. Dalam ceramah sering sekali menempatkan Tuhan sebagaimana perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan seperti perasaan manusia. Oke. Nah, karena ini sudah menjadi uruf di kalangan manusia, dia itu dasarnya adalah muqaddimah al-masyhurah, tapi dianggap oleh Mu'tazilah ini muqaddimah yakini. Muqaddimah yakini ya, syahid dan kayak sama. Paham? Padahal ini adalah muqaddimah al-masyhurah. Ingat pembahasan mantik di maddah. Ini adalah muqaddimah al-masyhurah. Ini sesuatu yang sudah diterima oleh semua manusia. Belum tentu yang diterima oleh semua manusia itu yakin, yakni kata ini. Kan? Oke. Nah, lanjut dari alasan Mu'tazilah, dan menghindari daripada kemudaratan yang waham, yang secara waham pada persoalan akal, itu seperti menghindari daripada sesuatu yang sudah maklum. Ini ada orang yang mengingatkan bahwa dalam rumah kita itu ada binatang buas. Kita menghindari dari sesuatu yang maklum misalnya, ataupun kita lihat binatang buas, harus kita hindari dong. Nah, kata Mu'tazilah, menghindari daripada persoalan yang didapatkan oleh waham itu sama seperti keadaan kita saat menghindari daripada persoalan yang sudah kita ketahui. Ini kan cerita ada Tuhan secara pasti kan nggak tahu nih. Akhirat juga. Maka lebih baik apa? Wanti-wanti ikhtiar. Ya udah syukur aja. Pertama dia tidak terlintas, kalau syukur nanti akan disiksa, syukur aja. Nanti bagaimana kalau saya tidak syukur nanti saya disiksa? Lebih baik saya syukur. Paham ya? Paham? Ikhtiar, kita harus menghindari daripada kemudaratan yang kita wahami. Ini akan ada ukhuwah nanti kalau nggak kita syukuri. Maka sama seperti kita menghindari daripada darar yang maklum. Ini sebenarnya bukan maklum, darar yang maklum. Paham ya? Enggak disampaikan lagi karena mukabalah dengan yang di atas al-mawdu. Seperti kita melihat binatang buas, dararnya jelas, kita harus menghindari, ya kan? Begitu juga darar yang
diwahamkan. Walaupun itu biasanya yang takut dengan darar mauhum itu anak kecil kan. Dia dile kan. Waham kan? Ya. Oke. Nah, ada satu konsep yang disampaikan oleh Ibnu Mukhtar juga, bahwa ada satu cara untuk menanggapi Mu'tazilah dalam persoalan ini. Semua yang dikatakan oleh Mu'tazilah bisa jadi begini, maka kita katakan bisa jadi sebaliknya. Paham? Kalau saya syukuri nanti saya mendapatkan nikmat. Bisa jadi kalau kita syukuri dianggap yang jaiz, ingat, suatu yang masuk dalam lingkaran jaiz. Orang memilih plan A, kita katakan B, karena sama-sama boh. Kalau ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Paham? Jadi kata beliau di sini, i'lam, kata olehmu, ba'da dzalika anna kulla maslak, semua metode yang diuraikan yukariru bihi al-khasmu, semua metode yang dipakai oleh lawan akan mazhabnya dalam persoalan-persoalan ini, falaka, maka boleh bagimu mukabalah lawannya dengan jaiz yang lain. Dengan jaiz yang lain. Kenapa? Karena yang jaiz itu tetap kayak tadi, akal itu tidak memutuskan yang jaiz itu terjadi. Kalau dia memilih salah satu, bisa jadi yang lah, apa murajihnya kamu milih ini, tidak yang lain. Paham? Ingat ya, ini metode dalam persoalan yang jaiz. Kami jawab. Nahnu la nunkiru anna al-aqila yastahithuhu tab'uhu 'ala al-ihtiradi min ad-darari al-mawhuman wa mawhuman. Kami jawab. Kami tidak mengingkari bahwa sungguh orang berakal itu didorong akannya orang berakal oleh tabiatnya. Jadi bukan kesimpulan akal ya, tapi kesimpulan naluri manusia daripada menghindari daripada kemudaratan. Baik kemudaratan itu mauhum ataupun maklum. Kita menerima manusia itu akan didorong untuk menghindari daripada kemudaratan yang maklum dan daripada kemudaratan yang maklum. Misalnya kita pinjam juta orang, tabrak, rusak. Yang kita khawatirkan apa? Marah kan? Saya pinjam punya guru, marah kan? Padahal ada opsi yang lain, saya nggak marah. Baik, dari mana kita tahu bahwa ini marah? Ceritanya ini baru pertama, nggak ada pengalaman. Bisa jadi marah, bisa jadi, tapi manusia tetap didorong oleh tabiatnya untuk menghindari daripada darar yang mau. Ya udah, kita lebih baik memikirkan resiko daripada tidak memikirkan resiko. Maka sepanjang jalan pikir di balasan dulu. Untuk selamat daripada prokenan. Oh, sering ya, biasa ilmu ada umat lagi. Mau kan? Paham? Kita tidak mengingkari bahwa manusia itu didorong oleh tabiatnya, bukan akalnya, untuk menghindari daripada kemudaratan yang mauhum dan maklum. Ini jelas ya. Paham kan? Kayak orang sudah beramal, dari mana kita tahu Tuhan akan mengampuni kita, bagaimana Tuhan akan memberi kita surga. Di antara dua ini, maka manusia lebih cenderung memikirkan dia tidak diampuni. Paham ya? Maka konsep dasar manusia itu bukan raja, tapi lebih khauf. Dia takut. Maka kalau kita periksa sejarah, kalau tidak salah, lebih dahulu muncul khauf daripada raja. Maka raja itu untuk menstabilkan khauf. Oke. Fala yumna min itlaqil ismil ijabi ala hadzal istihsasi fa innal istilahati la musyahada fiha. Maka tidak mengapa daripada memakai nama wajib di atas ini dorongan. Kenapa? Karena istilah itu tidak ada perdebatan padanya istilah. Tidak apa pakai nama wajib pada persoalan ini. Manusia itu didorong untuk menghindari daripada kemudaratan yang mauhum dan maklum. Kita kasih nama wajib. Padahal bukan akal kan yang didorong, bukan akal yang mendorong, tapi naluri manusia yang mendorong manusia untuk menghindari. Kalau saya nanti nggak mencari Tuhan, saya tidak berpikir untuk tentang Tuhan. Ini ceritanya ada. Nanti saya akan ini. Maka saya harus mencari, saya harus bernadar. Dorongan ini karena nanti darar. Yang kita bayang apa? Darar.
mauhum. Oke, kamu terserah mau mengatakan wajib. Dorongan itu kamu katakan wajib nggak apa-apa, karena istilah la musyahah. Walakin al-kalama fi tarjihi jihadil fi'li ala jihadi tarji fi taqdiri thawabi wal iqabi ma'al ilmi bi anna syukra wa tarkahu fi haqqillahi ta'ala siyani la kal wahidi minna. Namun pembahasan pada mentarjihkan, memilih sisi melakukan di atas sisi meninggalkan pada uraian pahala dan siksaan. Oke, persoalan tadi kita nggak mengingkari. Masalahnya yang kita bahas ini, kenapa pahala itu diberikan untuk melakukan dan siksaan diberikan kepada meninggalkan? Tarjihul fi'li ala tarki. Ini kan dia memilih nadar, meninggalkan nadar, meninggalkan untuk tidak nadar. Dia berarti memilih nadar, nanti ada pahala. Tidak nadar, dosa. Ini persoalannya, bagaimana kamu kasih label melakukan dapat pahala? Dari mana kamu tahu? Oke lah, dorongan tadi kita didorong untuk mencari Tuhan karena takut nanti. Takut ada siksaan. Oke, cukup. Tapi al-kalam yang sedang kita bahas itu bukan masalah itu. Melabeli suatu perbuatan dengan pahala, dari mana kamu tahu? Melabeli meninggalkan suatu perbuatan dengan siksaan, dari mana kamu tahu? Ya. Oke. Padahal ma'al ilmi beserta mengetahui dengan bahwa syukur dan meninggalkan syukur pada Allah Ta'ala itu sama. Syukur dan tidak syukur pada Allah Ta'ala sama saja. Nggak ada faedah yang hasil pada Tuhan. Dengan kita syukur Tuhan makin tinggi, enggak. Dengan kita tidak mensyukuri Tuhan makin rendah, enggak. Sangat beda. Tidak seperti salah satu daripada kita, bukan seperti manusia. Nah, bahkan dia fa innahu yartahu bi syukri was sana'i wa yahtazzu lahu wa yastalibtu. Kenapa? Karena semua manusia itu tenang, murtah, bebas, bahagia dengan syukur dan pujian. Wa yahtazzu lahu. Yahtazzu itu seperti makna yastalibtu. Yahtazzu itu ingin, senang, gembira, dan dengan makna yang serupa baginya puji, wastalituhu, dan dia merasa lezat akannya syukur. Lezat kalau dipuji, lezat. Maka cara kritik seseorang, puji dulu baru kritik. Karena dengan puji kata pele dia ada dapur nak beratah tidak beratah balik. Kan? Maka saya dalam perjalanan kritik itu ada dua cara yang menurut saya cara yang kedua lebih elegan. Cara yang pertama dulu, semua yang dilihat yang berbeda dengan pikiran ataupun yang ideal yang kita baca, kita kritik. Orang yang tenggelam dalam membaca kitab, tenggelam dalam membaca sejarah, begitu dia keluar, dia melihat realita tidak sesuai dengan sejarah yang gemilang, maka kita akan kritik. Oke. Kritik itu mengandung solusi. Dalam kritikan ada solusi. Kamu kenapa begini? Dalam arti solusinya apa? Jangan melakukan ini. Paling kurang jangan melakukan ini. Yang lain belum tentu benar juga. Yang penting bukan ini. Kenapa cara jalan kamu begitu? Berarti jangan itu. Solusinya apa? Jangan begitu. Maka dalam kritikan ada solusi. Yang kedua, ada cara yang kedua, dalam solusi ada kritikan. Coba cara jalannya lambat, coba cara ngomongnya lambat. Itu solusi kan? Dalam solusi itu ada kritikan. Maksudnya apa? Jangan jalan terlalu cepat, jangan ngomong terlalu cepat. Dalam solusi ada kritikan. Di antara dua ini yang cocok untuk tabiat manusia yang kedua. Dalam solusi ada kritikan. Karena dalam solusi itu tidak semua orang menangkap ada kritikan baginya. Tapi kalau kita sampaikan dalam bentuk kritikan, itu dianggap pelecehan, merendahkan. Akhirnya solusi yang dikandung oleh kritik itu kita lagi nggak iltifat, nggak mulahadzah, karena fokus di kritik. Tapi kalau di solusi
Walaupun orang nggak membayangkan kritikan di balik solusi tersebut, tapi dia sudah fokus dengan solusi. Paham? Paham kan? Jadi solusi mengandung kritikan, kritikan mengandung solusi. Tapi dalam menyampaikan kepada umum itu lebih baik solusi. Oke kan? Wa yata'allamu bil kufrani wa yata'adza bihi, dan pedih manusia itu dengan kufran. Kufran itu bukan kafir, tapi kufur nikmat. Apa? Kufur nikmat apa? Merendahkan, tidak menghargai, tidak mensyukuri. Wa yata'adza bihi, dan dia rasa sakit dengan kufur. Misalnya gini, kita kasih makanan, kemudian kita buang makanan itu. Jahat. Iya kan? Itu manusia. Fa idza dhahara al-istiwa'u al-amrayni fi haqqillahi tabaraka wa ta'ala fatarjihu li ahli al-janibaini muhalun. Maka apabila jelaslah sama dua perkara pada Allah Ta'ala, maka mengkhususkan bagi salah satu dua sisi itu suatu yang mustahil. Ini melakukan bernabar, tidak bernabar, kan sama bagi Allah. Sama bagi Allah. Bukan manusia ini. Ceritanya kita ini berkaitan dengan Tuhan. Kalau sama, tarjih salah satu tanpa ada muradi mustahil nggak? Mustahil. Bal rubbama yakhtaru bibalihi nakiru, bahkan kadang-kadang terlintas di hatinya oleh kebalikan yang tadi. Kebalikan yang tadi, yang ada yang pertama annalahu rabban. Saya yang ceritanya dia nggak boleh kita syukur. Soalnya gini, ada seorang raja, nanti akan disampaikan ke depan, biar nggak bersih kan. Wahwa annahu yu'aqabu ala syukri, dan dianya yang terlintas kebalikannya itu bahwa sungguh seorang tersebut itu akan disiksa di atas syukur. Malah bersyukur itu akan dapat siksaan, bukan mendapat nikmat. Boleh saja kan? Syukur dapat pahala. Ingat ini dalam Bayatul Usul ada kan? Syukur itu wajib secara syar'an di muka 5. Syukur mendapat nikmat, tidak syukur mendapat siksaan. Ini dua yang sama bagi Tuhan. Memilih salah satu, syukur nggak akan salah. Syukur mendapat nikmat, syukur mendapat siksaan, ini dua yang sama pada Tuhan. Kita memilih salah satu, syukur itu mendapat siksaan, apa tarjihnya? Syukur itu mendapatkan nikmat, apa tarjihnya? Dari mana kamu tahu kalau syukur itu mendapatkan nikmat tanpa ada syariat? Dari mana? Paham? Malah bisa jadi kalau kita syukur kita disiksa karena dua alasan. Lihat, ini bahaya nih. Lihat ke depan. Ahaduhuma anna ishtighalahu bihi tasarrufun bi fikrihi wa qalbihi bi ta'abihi wa sarfihi 'anil maladhi wal shahawati wa huwa 'abdun marbubun khuliqat lahu syahwatun wa mukkina min asy-syahawati. Fa'ala'alla al-maqsuda an yashtaghila bil ladzati nafsihi wa istifa'i ni'amillahi ta'ala wa alla yat'aba nafsahu fima la fa'idata lillahi ta'ala fihi fa hadzal ihtimalu adhar. Karena ada dua sini ya. Syukur bisa jadi kita disiksa karena dua alasan. Ahaduma, salah satu daripada kedua tersebut, bahwa sungguh sibuknya seseorang dengan syukur itu tasarruf, mempergunakan pada pikirannya, pada hatinya dengan cara melelahkan, membebankan seseorang tersebut, wasarfihi, dan mengalihkan seorang tersebut daripada kelezatan-kelezatan dan syahwat. Gini, kalau kita sibuk syukur pada Tuhan, karena syukur itu dapat nikmat. Istighal dengan syukur, kita berbimbang, sibuk dengan syukur sama dengan kita menggunakan akal dan menggunakan hati. Sama dengan kita akan sibuk dengan syukur sehingga syahwat dan kelezatan duniawi kita nggak menikmati kan? Bisa jadi Tuhan menciptakan semua kelezatan yang ada di dunia ini untuk dinikmati. Karena kelezatan itu untuk dinikmati. Kalau kita hindari kenikmatan ini karena kita sibuk bersyukur, bisa jadi kita tidak menikmati hidangan Tuhan. Tidak menikmati hidangan Tuhan, itu adalah suatu pelecehan bagi Tuhan. Berarti kita nggak menghargai Tuhan. Maka bersyukur bisa jadi disiksa. Balik logika. Ya. Kenapa? Karena dianya seseorang itu adalah hamba marbut. Hamba yang diciptakan, yang ditarbiyahkan, marbut
marbun itu yang diikatkan, banyak maknanya. Khuliqat lahu, diciptakan bagi hamba akan syahwat, dan dimungkinkan, ditempatkan akannya manusia daripada syahwat-syahwat, ya kan, manusia menjadi tempat syahwat. Falala, maka mungkin tujuan itu bahwa sibuk manusia itu dengan kedekatan dirinya dan istifa itu menunaikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dan bahwa tidak memberatkan seseorang akan dirinya pada sesuatu yang tak ada faedah baginya Allah padanya sesuatu. Maka ini kemungkinan itu lebih jelas. Jadi kalau kita bersyukur, kita sebenarnya akan menggunakan akal dan hati. Kita akan it'am, ya kan? Karena proses syukur tersebut. Dan dengan syukur kepada Tuhan, maka akal dan hati kita akan jauh daripada menikmati kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dihiasi dengan syahwat. Kita dilengkapi dengan berbagai syahwat. Bisa saja tujuan Tuhan menciptakan kita, oh ya, ini ada Tuhan. Begitu kita lihat, kita banyak sekali syahwat dalam diri kita. Misalnya Tuhan menciptakan syahwat yang ada pada diri manusia untuk yashtagila biladzati nafsi. Kita menikmati syahwat ini, dan kita menunaikan semua nikmat-nikmat Tuhan yang sudah ada di sekeliling kita. Dan jangan kita bebankan diri kita pada sesuatu yang tidak ada faedah bagi Tuhan. Nah, kemungkinan ini lebih jelas. Ini logika yang dibalik. Syukur mendapatkan siksaan, karena kita tidak menghargai hidangan Tuhan di dunia ini. Paham kan? Al-thani ayyakisa nafsahu ala man yashkura malikan minal muluk bi an yabhatha an sifatihi wa akhlaqihi wa makanihi wa mawdi'i nawmihi ma'alihi wa jami'i asrarihi al-batinati mujazatan ala in'amihi alaihi. Alasan yang kedua, syukur itu mendapatkan siksaan, itu bahwa dia mengkiaskan seseorang akan dirinya di atas orang-orang yang mensyukuri, berterima kasih akan satu raja daripada berbagai raja. Dengan bagaimana dia mensyukuri? Jadi misalnya ada seorang raja kasih hadiah, dia kasih mobil. Karena dia ingin berterima kasih itu, bagaimana dia mensyukuri raja tersebut? Dengan bahwa dia meneliti daripada sifat raja dan daripada akhlak raja, tempat tidurnya beserta keluarganya, pergi raja yang dengan istri dan segalanya, dan semua rahasia-rahasia yang batin. Untuk apa dia meneliti ini? Mujazatan, untuk membalas di atas kebaikannya raja di atasnya seorang tersebut. Makna mensyukuri Tuhan apa? Kita siapa dulu Tuhan? Bagaimana sifat Tuhan? Bagaimana rahasia Tuhan? Tuhan itu di mana? Enggak ada tempat, kan? Semuanya kita periksa. Itu persis. Oke. Coba kiaskan kejadian ini pada seseorang yang ingin berterima kasih pada raja. Dia mencari semua rahasia-rahasia raja tersebut. Tempat tidurnya bagus nggak? Nggak bagus, aib kan? Iya kan? Aib. Ini kiasin halal kayak kita pakai konsep tanazul. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi orang tersebut, bagi orang yang meneliti tadi, anta bihadza syukri mustahiqun lihazir rakbah. Kamu dengan ini syukur itu layak untuk korban. Ya kan? Nah, terima kasih dengan cara begini kamu berhak mendapat haziran. Famalaka wa lihadzal fudul malaka, maka apa bagimu dan bagi ini berlebihan. Ini kenapa berlebihan? Ada apa denganmu? Wa man anta hatta tabhasa an asraril muluki wa sifatihim wa af'alihim wa akhlaqihim. Kamu siapa sehingga kamu mencari tahu daripada rahasia raja, sifat raja, perbuatan raja, akhlaknya raja? Walimada, dan kenapa engkau tidak sibuk dengan sesuatu yang mementingkan akanmu? Kenapa kamu enggak fokus dengan yang penting bagimu? Ini nggak ada syariat kan? Ini logika bisa dipakai oleh orang ateis. Tuhan sering nih kan, Tuhan menciptakan kenikmatan itu untuk apa? Untuk dinikmati, bukan untuk dihindari. Paham kan?
Ya nih. Luar tak turas kan? Lihat turas. Hal begini juga dibahas. Dengan syarat nggak boleh kenal turas hanya sebagian turas. Lebih banyak lagi turas yang lebih dahsyat dari ini. Paham? Ini ada dua sisi. Maka falladhi yatlubu ma'rifatallahi ta'ala fa innahu yanbaghi an ya'rifa daqa'iqa sifatihi ta'ala wa af'alihi wa hikmatahu wa asrarahu fi af'alihi. Maka orang-orang yang mencari mengenal Allah Ta'ala, fa innahu, maka bahwa orang tersebut itu sepatutlah bahwa mengenal dia seorang akan daqa'iq sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hikmahnya Allah, asal rahasia-rahasia Allah pada semua perbuatan-perbuatan Allah. Ya kan? Sama aja kan tadi. Orang yang ingin mengenal Tuhan, maka dia harus mengenal semua ini, mencari sifat Tuhan sebagaimana yang tadi. Paham ya? Kalau kita kiaskan ke raja, ke kejadian raja tadi, aib apa enggak? Aib. Kenapa enggak kias begini untuk Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan. Ini cerita enggak ada syariat. Wa kullu dzalika mimma la yu'ahhalu lahu illa man lahu mansibun. Dan semua sedemikian itu termasuk daripada perkara-perkara yang tidak yu'ahhal, tidak mengahlikan, tidak menempatkan bagi orang tersebut, tidak menempatkan akan semua itu madukira, yakni asrar bagi seorang itu, kecuali orang-orang yang bagi orang tersebut ada posisi. Jadi mengenal rahasia-rahasia Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana Tuhan dalam menciptakan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang ada posisi pada Tuhan, seperti para nabi. Oke? Ini ceritanya nggak ada nabi kan? Ceritanya nggak ada syarat. Bagaimana kita bisa tahu itu semua? Man anta. Maka salah satu kita bisa nggak menghidupkan manusia mati? Mungkin apa enggak? Mungkin kalau Tuhan menjelaskan di mana rahasia Tuhan dalam menghidupkan manusia. Sebagaimana Tuhan pernah memberitahu kepada Sayyidina Isa. Bagaimana suatu benda yang di perut bumi bisa berubah menjadi emas. Itu pernah dilakukan oleh Hawariyun dan dilakukan oleh para nabi dulu terdahulu. Mukjizat yang pernah diberikan itu Allah memberitahu bagaimana caranya. Bisa itu ada sebagian bukan diberitahu, kamu lakukan ini maka langsung aku hidupkan. Paham? Maka famin aina arifal abdu annahu mustahiqun li hadzal mansib. Maka dari mana mengetahui oleh seorang tersebut dengan bahwa seorang tersebut berhak bagi ini posisi? Dari mana kamu tahu kamu berhak mendapatkan posisi ini? Jika kita mencari semua asrar Allah. Fastabana anna ma'akhidhahum awhamun rasikhat fihim minal adati yu'ariduha amsaluha wala mahisa anha. Maka jelaslah bahwa sumbernya Mu'tazilah itu anggapan-anggapan yang sudah kokoh, yakni anggapan dalam jiwa-jiwa mereka itu. Dari mana waham tersebut? Daripada adat-adat, ya kan? Sudah saya bilang tadi kan, ini berangkat dari adat kebiasaan manusia. Kemudian dianggap ini adalah suatu yang kita kiaskan pada Tuhan. Ditentangkan akan ini waham oleh yang serupa dengan waham ini. Kayak tadi kita tentang yang balik logikanya kita balik. Wala mahisa, dan tidak ada jalan keluar daripadanya mu'aradah tadi. Oke. Lanjut. Fa in lam yakun, masih pintar, Mu'tazilah masih punya kartu untuk membantah. Fa in lam yakun madrakul wujubi muqtadal uqul. Adda dzalika ila ifhamir rasuli fa innahu idza jaa bil mu'jizati wa qala unzuru fiha falil mukhatabi an yaqula illam yakun nadhar wajiban fala uqimu alaihi wa in kana wajiban yastahilu ay yakuna madrabuhul aqla wal aqlu la yujibu wa yastahilu ay yakuna madrabuhul syar'a wa syar'u la yasbutu illa bin nadhari fil mu'jizat wa la yajibu an-nadharu qabla thubuti syar'i fa yuaddi ila an la tadhhara sihhatun nubuwwati aslan. Maka jika ada yang mengatakan
Maka jika tidak adalah sumber wajib itu adalah kesimpulan akal. Kalau wajib itu bukan berdasarkan akal, misalnya membawa kilas sedemikian kesimpulan kepada ifhamnya Rasul. Ifham itu mendiamkannya Rasul, mengalahkannya Rasul. Ifham itu mengalahkan, membungkam Rasul. Oke, jadi andai wajibnya sesuatu bukan karena akal ataupun karena syariat, ini bisa membungkam Rasul nanti waktu berdakwah. Gimana ceritanya? Fa innahu, maka bahwasanya apabila datang dia Nabi dengan mukjizat, Nabi datang dengan mukjizat. Waqala, dan Nabi berkata, perhatikanlah olehmu baginya mukjizat, bukti bahwa saya benar adalah utusan Tuhan, ini mukjizat. Maka boleh bagi si mukhatab itu bahwa jawab dia yang mukhatab, jika nazar itu tidak wajib, maka aku tidak mendahului di atasnya nazar. Kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Ini Nabi membawa mukjizat. Tolong nazar, tolong perhatikan, tolong analisa mukjizat ini. Boleh saja bagi si mukhatab, bagi masyarakat, jawabnya gini. Kalau nazar itu nggak wajib, kan ceritanya kan tadi apa? Bukan nazar nggak wajib secara akal kan? Kalau nazar itu tidak wajib, maka saya tidak bisa bernazar di atasnya. Kan nazar nggak wajib nih, bukan karena akal. Ngapain saya menganalisa ini sedangkan analisa itu nggak wajib? Karena syariat belum datang kan? Syariat belum datang. Bagaimana saya syariat belum datang, maka wajib bukan. Kalau kita katakan wajib secara syariat, syariat belum datang. Kalau kita katakan wajib karena akal, kalau akal juga nggak wajib katakannya. Syariat juga nggak ada. Enggak. Wa in kana wajiban, jika ada dia nazar itu wajib, maka mustahillah bahwa adalah sumber wajib itu akal. Oh gini, wajib kamu analisa mukjizat ini, wajib kamu berpikir terhadap mukjizat ini. Kalau wajib, mustahil wajib itu karena akal. Dan akal tidak mewajibkan berdasarkan maksud kalian. Wa yastahilu, ini ataf ke wa in kana wajiban. Dan jika dia wajib dan mustahilah bahwa adalah sumbernya wajib nazar itu syarat. Dan syarat tidak ditetapkan kecuali dengan nazar pada mukjizat. Dan tidak wajiblah nazar sebelum ditetapkan akan syarat. Ceritanya tahu kan ini. Nabi datang belah laut. Perhatikanlah, nazarlah. Saya nggak bisa nazar karena nazar itu nggak wajib, ya kan? Nazar itu wajib karena syariat. Kan syariat belum datang. Syariat itu nanti setelah saya menerima mukjizat ini. Oh, wajib itu karena akal. Wajib secara akal kalian nggak terima. Syariat juga belum ada. Maka nggak mungkin sumber wajib saya nazar ini karena syariat. Kenapa? Karena syariat saja itu ditetapkan dengan saya menganalisa terhadap ini mukjizat. Menganalisa. Bagaimana saya harus mendorong, saya menggunakan akal untuk menganalisa mukjizat. Apa landasannya? Syariat akan hasil dengan bernazar pada mukjizat. Akal juga enggak. Bagaimana? Maka fayu'addi, maka membawa kilas demikian kepada bahwa tidak lahir sah kenabian sama sekali. Ini berefeknya Nabi nanti enggak sah dakwah Nabi, enggak ada yang terima. Kalau wajibnya secara terjadi dur. Terjadi dur. Paham ya? Jadi ulok-ulok masyarakat misalnya datang mukjizat, analisa, lihat, nazarlah terhadap mukjizat ini. Kemudian mereka jawab, kami tidak wajib nazar kecuali ada syarat. Ya kan? Seperti mazhab Asy'ariyah. Dan syarat itu tidak ditetapkan selama kami tidak berpikir. Dan kami tidak berpikir selama tidak ada yang mewajibkan. Paham kan? Syariat datang, enggak mukjizat datang. Coba wajib. Kami nggak wajib bernazar. Kami tidak wajib bernazar kecuali ada syariat. Dan syariat itu tidak akan ada tanpa ada nazar kan? Karena dengan kita nazar pada mukjizat baru kita ada syariat.
Dan syariat itu nggak ditetapkan kecuali dengan nazar. Nazar itu, kami tidak nazar selama tidak wajib. Dan wajib ini dengan syarat. Syarat ini tidak wajib kecuali dengan syarat itu tidak ditetapkan kecuali dengan nazar itu tidak wajib tanpa ada syarat. Jadilah. Para ulama dalam menjawab ini satu sisi agak keren, syubhat. Cara ulama yang lain balas jadal. Jadi jawaban itu kan ada dua. Ada jawaban jadal, ada jawaban tahqiq. Biasanya ulama mendahulukan jawaban jadal. Ya udah, oke. Kita pakai logika yang sama. Taruhlah nazar itu dengan akli. Nabi mendatangkan mukjizat. Wajib nazar dengan apa? Akal. Wajib bernazar itu nazari apa daruri? Nazari itu wajib apa enggak? Jadi gini, ceritanya begini. Bahwa bernazar itu, akal itu tidak mewajibkan kecuali karena ada perkara daruri nazari, ya kan? Nah, butuh kepada nazari kan, butuh mukadimah, butuh mukadimah. Suatu yang butuh pada mukadimah dia daruri apa nazari? Kata lain begini, wajib mengenal Tuhan itu nazari apa daruri? Nazari, oke. Mewajibkan suatu yang nazari, ijabun nazar, mewajibkan nazar dengan cara mengenal Allah binaan dengan sesuatu yang tidak sampai kepadanya wajib kecuali dengannya, maka dia juga wajib, maka dia juga nazari. Sekarang begini, bagaimana saya mengenal Tuhan dengan akal? Akal itu ada mukadimah, nazari, oke, nazari. Maka nazari ini suatu malaitimul wajib, malaitim illa bihi fahuwa wajib. Tanpa ada ini maka tidak akan hasil mengenal Tuhan, maka ini juga Nah, mukadimah ini butuh mukadimah yang lain. Mukadimah yang lain butuh pada mukadimah yang terjadilah kasar. Enggak ikut berpikir juga. Kalau wajibnya karena akal enggak akan berpikir juga. Ini secara jawaban secara jadal. Maka lihat ke depan jawabannya. Maka gini. Sebelum kita jawab ini, saya mau kasih jawaban ini dulu. Jawabannya sebenarnya secara jadal tadi, secara tahqiq. Jawaban secara tahqiq bahwa wajib nazar, masuk kan kritikan Mu'tazilah. Wajibnya nazar itu tidak membutuhkan kepada nazar mukallaf. Wajibnya nazar, Allah mewajibkan nazar terhadap mukjizat itu tidak membutuhkan nazar mukallaf. Tapi bagaimana? Begitu datang syariat, datang Nabi dengan mukjizatnya, dan Nabi mengatakan kalian wajib bernazar terhadap mukjizat, maka disitulah ditetapkan wajib. Dan mukallaf itu dia bisa bernazar, maka saat itu sudah sebut syarat. Nabi bawa mukjizat nih, dia mengatakan kalian wajib bernazar ini, dan dia punya kemampuan untuk bernazar, maka di situ wajib syarat. Maka si mukallaf dia hanya membutuhkan mengetahui dengan wajib, bukan wujub. Jadi begini, yang membutuhkan bagi si mukallaf itu ilmu bil wujub, bukan wujub. Yang misalnya gini, Pak, ada seorang nabi bawa mukjizat. Yang kita butuhkan apa? Kita tahu bahwa itu wujub. Wajib nazar, bukan terwakaf, bukan wajib itu membutuhkan kepada kita. Ada dua nih. Wajib mengenal Tuhan itu butuh untuk manusia berpikir. Bagaimana kita tahu itu wajib tanpa kita berpikir? Nah, disampaikan yang wajib itu kita mengetahui yang wajib. Begitu ada pengetahuan wajib bernazar, maka saat itu terjadilah wajib syarat. Bukan wajib nazar itu butuh kepada nazar manusia. Bagaimana terjadi wajibnya nazar dengan nazar? Enggak, mengetahui wajib nazar. Oke. Maka jawaban di sini, fal jawabu anna hadha su'ala masdaruhu jahlu bi haqiqatil wujud. Bahwa sungguh ini pertanyaan itu sumbernya adalah bodoh dengan hakikat wajib. Kita tadi memulai dengan ini dulu.
Pertanyaan ini sumbernya bodoh, tidak mengetahui dengan hakikat wajib. Waqad bayyana anna ma'nal wujubi tarajjuhu janibil fi'li ala tarki bidafi'in dararin mawhumin fi tarki aw ma'lumin. Padahal sungguh kita telah menjelaskan bahwa sungguh makna wajib itu terpilihnya sisi melakukan di atas meninggalkan dengan sebab dorongan mudarat yang mauhum pada meninggalkan ataupun mudarat yang ataupun maklum. Paham? Makna wajib di situ apa makna wajib? Kita memilih melakukan daripada meninggalkan dengan sebab ada dorongan waham, ada kemudaratan, baik mudaratan itu waham ataupun maklum. Wa idza kana hadza huwal wujub fal wujub wal murajjih wa huwa Allah taala. Maka jika adalah ini itu wajib, jika makna wajib adalah ini, maka fal mujib wal murajjih, maka yang mewajibkan itu murajjih, yang memilih, dan adalah Allah. Fa innahu idza natal iqabi bin tarkin nadari tarajjaha fi'luhu ala tarkihi. Maka bahwa Allah apabila mengikat dianya Allah akan siksa dengan sebab meninggalkan nadar, niscaya terpilihlah melakukannya nadar di atas meninggalkannya. Nah, ini makna wajib apa? Kita memilih melakukan daripada meninggalkan. Ini kan dua yang sama. Kenapa terpilih salah satu? Siapa yang muradinya? Allah. Allah yang katakan, kalau kalian enggak nadar akan aku siksa. Kalau kalian nadar maka akan aku beri pahala. Maka wajib nadar, kenapa? Mana wajib nadar? Tarajjuhul fi'li, memilih melakukan daripada meninggalkan. Kenapa? Ada tarjih daripada al. Itu makna wajib. Murajihnya al. Begitu Nabi datang, Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan, siapa saja yang bernadar kalian mendapatkan pahala. Kalau enggak menadar kalian akan mendapatkan. Akhirnya manusia melakukan nadar karena dafa' darar karena siksaan tadi yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan informasi daripada Allah. Wa makna qaulin Nabi innahu wajibun, dan maksud perkataan Nabi bahwa sungguh nadar itu wajib, annahu murajjahun bi tarkihillahi ta'ala fi ribtihi al-iqaba bi ahadihima. Bahwa sungguh nadar itu wajib, itu bahwa sungguh nadar itu ditarjihkan dengan sebab tarjihnya Allah dalam mengikatnya Allah akan ikab dengan salah satu keduanya. Mana kamu wajib nadar? Kan Nabi kan harus mengklaim bahwa beliau itu Nabi saat membawakan mukjizat, mengajak masyarakat untuk nadar kan? Itu berlaku pada orang yang langsung berhadapan dengan Nabi persoalan ini. Kalau kita kan lewat informasi kan. Nah, maksud Nabi wajib kalian perhatikan pada mukjizat, maksudnya apa? Perbuatan ini bernadar ini ditarjih oleh Allah karena Allah telah mengikat salah satunya dengan ikab. Kalau kamu meninggalkan kamu akan disiksa. Maka orang melakukan nadar wajib melakukan nadar. Kenapa? Karena dafa' darar tadi. Kenapa terpilih ini? Kita kan bisa mendebat. Bisa jadi enggak? Sudah disampaikan oleh Nabi. Karena kalau nggak disampaikan kita bisa balik aja. Boleh juga nggak nadar. Karena kalau terlalu nadar, tadi syukur akan menyembuhkan kita daripada melakukan hal-hal yang lain. Wa ammal madraku fa ibaratun an jihatil ma'rifatil wujubi la an nasil wujubi. Ini termasuk persoalan yang rumit yang biasanya kita jumpai di awal kitab. Wa laisa syartul wajibi ay yakuna wujubu ma'luman bal ay yakuna ilmuhu mumkinan lima arada. Adapun sumber ini, maka makna sumber itu kata lain daripada sisi jalan mengenal wajib, bukan daripada diri wajib. Dan bukanlah syarat wajib itu bahwa wajibnya wajib itu maklum. Bahkan bahwa adalah mengetahuinya wajib itu mungkin bagi orang-orang yang berencana, yang menginginkan akannya nadar. Jadi gini, ada kita mensyukuri, mengenal Tuhan, boleh juga tidak mengenal Tuhan. Tapi kita harus mengenal Tuhan biar nggak disiksa. Bagaimana kita tahu ini? Karena Allah yang kan sebenarnya bagi Allah kan sama saja. Bernadar kita disiksa, nggak bernadar kita diberi pahala, nggak bernadar
pada Allah sebenarnya sama, sah. Kemudian Allah mengatakan kalian bernadar biar saya nggak siksa. Maka kita bernadar karena Allah yang tarji, Allah yang makna Nabi menyampaikan itu wajib. Nabi hanya menyampaikan informasi bahwa ini wajib kamu melakukan ini karena Allah langsung yang menyampaikan. Allah langsung yang mentarjih untuk melakukan daripada meninggal. Kata para ulama, mengenal Tuhan itu wajib secara syara. Ada kan di Juara di Sanusi. Kita mengenal Tuhan dalam wilayah wajib mengenal Tuhan itu karena syara. Karena syara. Bagaimana kita tahu syara itu dengan akal? Kan sebelum ada syara kan akal. Oh nggak wajib dengan akal. Terus bagaimana? Nah ini di sini sampai. Maksud sumber itu adalah syariat. Itu kata lain jalan mengenal wajib. Bagaimana kita tahu ini wajib? Syara yang menyampaikan, Nabi maksudnya yang menyampaikan, Nabi yang menyampaikan kalian harus bernadar biar nggak disiksa. Itu maksud wajib mengenal Tuhan dengan syarat. Bukan sebelumnya harus ada syariat dulu. Nah, kemudian disampaikan poin penting. Bukan syarat wajib itu, bahwa wajib itu harus kita ketahui. Gini. Bukan syarat wajib bernadar, ini wajib kita harus memilih itu harus kita ketahui secara 100% maklum. Cukup mengetahui itu adalah mungkin bagi liman aradahu. Jadi siapa saja yang punya akal, punya ahliyah untuk nadar, dan dia punya keinginan untuk nadar, oke, dan ada ruang yang tersedia, maka di situ dia sudah wajib bernadar. Tidak harus dia dapat langsung Nabi yang menyampaikan nadar ya. Terus Nabi yang orang yang lain yang nggak disampaikan bagaimana? Juga wajib nadar. Kan nggak maklum bagi dia kan? Nggak maklum kan? Tapi tidak bukan syarat wajib itu harus maklum, harus dia ketahui secara 100%. Cukup itu imkan bagi orang yang menginginkan. Kesimpulan, wajib mengenal Tuhan itu bukan dengan akal tapi dengan syarat. Makna wajib dengan syarat adalah jalan menempuh, jalan untuk mengetahui bahwa itu wajib Allah lewat syarat. Nabi yang menyampaikan. Makna wajib apa? Ingat makna wajib apa? Sering kan kita baca makna wajib. Makna wajib tarajjuhul fi'li ala tarki. Kita memilih melakukan daripada meninggalkan. Kenapa? Ada darar nanti. Dari mana kita tahu? Pada dasarnya sama bagi Tuhan. Tuhan yang mentarjihkan. Siapa yang menyampaikan? Nah, maka kita tahu ini wajib melalui Nabi, maka wajib secara syarat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Pak yang nampung. Mati. Pak yang nampung. Nah, sulit.